Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iqbal. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Hari ini akan mempresentasikan modul aplikasi rental kendaraan kami yang bernama Ready Rentals. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Najwa Rahma Puspita dengan NIM akhir 043 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Pusparini dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Wadi Arista Putri dengan NIM akhir 073. Perkenalkan, nama saya Era Feby Sulistiawati dengan NIM akhir 076. Saya Syara Nabila Fernanda dengan NIM akhir 077. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menyampaikan bagian pendahuluan, yaitu yang terdiri dari 3 subbagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bagian pertama, 1.1 latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam pengelolaan bisnis rental kendaraan. Banyak usaha masih memakai sistem manual, yang mengakibatkan proses lambat, kesalahan pencatatan, dan sulitnya mengelola data. Hal ini menurunkan efisiensi dan akurasi informasi bagi manajemen. Studi menunjukkan sistem manual membuat pekerjaan kurang efisien dan menyulitkan calon penyewa. Solusinya adalah pengembangan aplikasi berbasis Java dengan antarmuka GUI dan database MySQL. Sistem ini mempercepat input data, mengurangi kesalahan, dan menyajikan informasi secara akurat. Dengan fitur seperti pencarian kendaraan, pencatatan transaksi, dan laporan, sistem ini dapat menggantikan pembukuan manual dan meningkatkan efisiensi pengelolaan rental kendaraan. Selanjutnya yaitu bagian 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem aplikasi rental kendaraan berbasis Java GUI yang mampu mengelola data pelanggan, kendaraan, transaksi, dan denda secara terintegrasi dan real-time menggunakan MySQL sebagai basis data. Yang kedua, bagaimana memastikan aplikasi yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir kesalahan input, dan mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, bagian 1.3 tujuan. Yang pertama, merancang dan membangun sistem informasi rental kendaraan yang mampu mengelola seluruh proses bisnis secara terintegrasi, mulai dari input data pelanggan, pengelolaan inventaris kendaraan, transaksi penyewaan, hingga pencatatan denda dan pengembalian kendaraan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional melalui otomatisasi proses, validasi data secara sistematis, serta pengurangan potensi human error yang sering terjadi pada sistem manual. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah landasan teori, yaitu yang pertama adalah database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan saling berhubungan secara logis untuk mendukung kebutuhan informasi suatu organisasi. Para ahli mendefinisikan database sebagai sistem terintegrasi yang dilengkapi primary key untuk mencegah duplikasi data, memiliki pengelolaan terpusat dan formal, serta memungkinkan akses dan manipulasi data melalui perangkat lunak khusus. Secara umum, database berfungsi dalam menyimpan, mencari, dan mengelola data secara efisien dan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan informasi di berbagai sektor. Yang kedua yaitu MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional open source yang banyak digunakan dalam pemrograman untuk mengelola dan menyimpan data secara terstruktur dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. MySQL mendukung operasi basis data transaksional maupun non-transaksional, serta memungkinkan pemrogram melakukan operasi seperti seleksi, pemasukan, pembaharuan, dan penghapusan data menggunakan bahasa SQL. Keunggulan MySQL terletak pada kemampuannya berjalan di berbagai platform,
kemudahan integrasi dengan banyak bahasa pemrograman, serta ketersediaan dalam versi gratis dan komersial. Yang ketiga adalah IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA adalah Integrated Development Environment yang dikembangkan oleh JetBrains dan dirancang terutama untuk pengembangan perangkat lunak berbasis Java, Kotlin, Groovy, serta bahasa lain yang berjalan di atas JVM 12. ID ini dikenal luas karena fitur Smart Code Completion, analisis kode secara real-time, refactoring, dan deteksi kesalahan otomatis yang membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kode. IntelliJ IDEA juga menyediakan integrasi dengan berbagai sistem version control seperti Git, serta alat debugging canggih yang memudahkan identifikasi dan perbaikan bug. Dan yang terakhir yaitu Java GUI. Java GUI atau Graphical User Interface adalah pendekatan pemrograman dalam Java yang memungkinkan pembuatan antarmuka grafis untuk mempermudah interaksi pengguna dengan aplikasi. Java GUI dikembangkan melalui toolkit seperti AWT, Swing, dan JavaFX yang menyediakan komponen visual serta fitur modern seperti animasi dan multimedia. Penggunaan layout manager penting untuk menata tampilan antarmuka secara responsif. Sedangkan event handling memungkinkan aplikasi merespon tindakan pengguna secara dinamis. Dengan kombinasi elemen visual, tata letak yang fleksibel, dan interaksi langsung, Java GUI mendukung pengembangan aplikasi yang menarik, interaktif, dan mudah digunakan. Baik, untuk hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, kita membuat database menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Untuk yang pertama, kita harus mendownload MySQL Workbench terlebih dahulu. Kemudian kita membuka aplikasinya. Kemudian kita klik simbol plus yang sudah diberi tanda lingkaran merah untuk membuat setup new connection. Kemudian berikut tampilan setup new connection. Kita perlu mengisi connection name, host name, username, dan port sesuai kebutuhan. Untuk connection name ini nantinya yang akan digunakan sebagai nama database. Lalu jika sudah terisi semua, kita lakukan tes connection dan nantinya akan muncul notifikasi sukses. Dan jika sudah muncul notifikasi sukses, kita akan klik OK. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu ketik dan jalankan query dengan kode sebagai berikut. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat database. Di sini kita menggunakan perintah create database if not exist ready. Perintah ini berfungsi untuk membuat database baru dengan nama ready dan hanya akan dibuat jika belum ada sebelumnya. Selanjutnya kita tambahkan perintah use ready untuk mulai menggunakan database tersebut. Kemudian kita membuat tabel users dengan perintah create table. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu username yang bertipe varchar 200 not null, kemudian email varchar 200 not null dan berfungsi sebagai primary key, kemudian password varchar 200 not null yang berisi kata sandi pengguna. Created at dan updated at yang masing-masing akan mencatat waktu pembuatan dan waktu terakhir data diubah secara otomatis menggunakan fungsi timestamp. Kolom created at secara otomatis akan menyimpan waktu saat data ditambahkan, sedangkan updated at akan berubah setiap kali data diperbarui. Berikut ini merupakan tampilan tabel user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu membuat tabel kendaraan. Di sini codingannya yaitu create table if not access kendaraan, yaitu kita akan membuat tabel kendaraan dengan beberapa kolom. Yang pertama ada kode, varchar 50 sebagai primary key, kemudian yang kedua ada merek dengan varchar 100, nomor pol varchar 50, harga integer available tinin, dan ada gambar varchar 255, command path to product image file. Kemudian ada created at, that time default current timestamp, dan update at, that time default current timestamp on update current timestamp. Untuk created at dan update at adalah gunanya untuk mencatat kapan waktu kita membuatnya dan kapan waktu kita memperbaharuinya secara real time. Next.
Selanjutnya adalah tampilan tabel kendaraan. Di sini dapat dilihat tabelnya terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama ada kode, merek, nomor call, harga, available, kemudian gambarnya, dan keterangan waktu, created app, dan update app. Selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, create dependent table pemesanan. Dengan cara yaitu create table if not exist pemesanan yang berisi beberapa kolom, yaitu yang pertama ada ID pemesanan dengan in not null auto increment sebagai primary key. Kemudian ada data dari data penyewa, yaitu ada NIK dengan tipe varchar, yaitu 50 not null, nama varchar 100 not null, alamat teks not null, gender varchar 50 not null, telepon varchar 20 not null, dan yang terakhir yaitu tanggal dengan date not null. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu data kendaraan dengan kode kendaraan varchar 5000, merek varchar 100, nomor POL varchar 20. Lalu selanjutnya ada data pemesanan, sewa varchar 50, harga integer not null, lalu driver fee integer value 0, total integer not null, tipe varchar 50 not null, pembayaran varchar 255, lalu ada origin case, kode kendaraan, reference kendaraan kode. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tampilan dari tabel pemesanan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel pengembalian. Untuk yang pertama, kita membuat query create tabel if not exist pengembalian yang berisi beberapa kolom, yaitu ID dikembalikan dengan tipe data integer not null auto increment sebagai primary key, di mana kolom ini akan memberikan ID secara otomatis seperti angka 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ID pesan dengan tipe integer not null. Kemudian kolom NIK dengan tipe varchar 50. Kolom tanggal dengan tipe date not null. Kolom status dengan tipe varchar 50. Kemudian kolom denda dengan tipe desimal 15,2. Kemudian foreign key dengan foreign key dari kolom ID pesan dengan referensi dari tabel pemesanan dari kolom ID pemesanan. Kemudian foreign key dari kolom NIK yang merujuk pada tabel pemesanan dengan kolom NIK dengan NIK kapital. Kemudian untuk select bintang from kendaraan where available sama dengan 1 digunakan untuk menampilkan data kendaraan yang masih tersedia atau belum dipesan berdasarkan nilai available yang bernilai 1. Berikut adalah tampilan tabel pengembalian. Selanjutnya yaitu 3.2 menghubungkan database ke program dengan IntelliJ IDEA. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita unduh MySQL connector rs2xml.jar dan itix pdf dengan 5.5.13.2.jar melalui web yaitu Chrome, Microsoft Edge, atau yang lainnya. Yang kedua yaitu masuk pada program yang telah dibuat pada IntelliJ IDEA, kemudian pilih File, dan pilih Project Structure. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu pilih Dependent Size, kemudian ke Jar or Directorize, pilih File, MySQL Connector, kemudian rs2xml.jar, dan itix pdf 5.5.13.2.jar yang telah diunduh sebelumnya.
Baik, selanjutnya untuk login login kelas login.java. Untuk berikut adalah tampilan codingan untuk membuat kelas login. Selanjutnya, untuk tiap kelas di program ini, keterhubungan database bisa dilihat dari bagian JDBC -2 MySQL -2 localhost dengan localhost ini username, 3306 ini port, dan ready ini sebagai nama database-nya. Kemudian kita masukkan DB username itu root, dan password dari MySQL itu password yang telah kita masukkan sebelumnya ketika kita menginstal aplikasi MySQL. Kemudian keterhubungan database melalui URL, username, dan password untuk membuka koneksi. Lalu data diverifikasi lewat query SQL pada tabel tiap kelasnya yang akan terhubung pada MySQL menggunakan prepared statement. Untuk penjelasan dari coding sebelumnya, di kelas Java, program di atas merupakan implementasi form login berbasis GUI menggunakan Java Swing yang terhubung dengan database MySQL. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan autentikasi berdasarkan kombinasi username, email, dan password. Jika data yang dimasukkan cocok dengan yang ada di tabel users dalam database, maka pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Terdapat pengecekan khusus untuk password, yaitu admin 123 yang secara otomatis mengarahkan pengguna ke tampilan khusus, yaitu welcome admin. Selain itu, tersedia tombol create an account yang memungkinkan pengguna baru untuk mendaftarkan diri melalui tampilan form pembuatan akun. Proses validasi data dilakukan melalui metode get authenticate user yang menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection yang memastikan keamanan saat berinteraksi dengan database. Program ini juga menampilkan pesan kesalahan jika login gagal. Dengan pendekatan ini, aplikasi rental Ready ini memberikan sistem login yang sederhana namun cukup aman dan terstruktur untuk kebutuhan autentikasi pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah tampilan codingan Java untuk create account ditampilkan di layar. Berikut juga masih lanjutan dari codingan Java-nya. Kemudian penjelasannya, kode program di atas merupakan implementasi form pendaftaran. Form pendaftaran akun baru menggunakan Java Swing yang terhubung dengan database MySQL. Form ini memungkinkan pengguna memasukkan data berupa username, email, dan password, kemudian menyimpannya ke dalam tabel user di database. Proses penyimpanan dilakukan menggunakan prepared statement untuk menghindari risiko SQL injection, dan koneksi ke database diatur melalui metode init database connection. Tombol Save akan menyimpan data ke database jika semua input valid dan menampilkan pesan berhasil, lalu mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Jika proses gagal, akan ditampilkan pesan error. Tombol Reset digunakan untuk mengosongkan seluruh field input, sedangkan tombol Back berfungsi untuk kembali ke tampilan login tanpa menyimpan data. Program ini memberikan pengalaman pembuatan akun yang sederhana, namun efektif dan aman dalam penyimpanan data ke database. Kemudian selanjutnya ada codingan Java yang dimana itu dari welcome user. Ada beberapa codingan.
sampai ini. Kemudian penjelasannya yaitu, program di atas merupakan tampilan halaman selamat datang atau welcome screen yang ditujukan bagi pengguna biasa setelah berhasil login ke aplikasi. Antarmuka ini dibangun menggunakan Java Swing dan menampilkan 3 tombol utama, yaitu penyewaan, pengembalian, dan back. Tombol back akan membawa pengguna kembali ke halaman login. Tombol penyewaan akan membuka form data penyewaan kendaraan melalui kelas data user. Dan tombol pengembalian akan membuka form pengembalian kendaraan, yaitu form pengembalian user. Selain itu, halaman ini juga menampilkan icon bergambar yang di-load dari folder atau aset atau di mana gambar-gambar tersebut ditampilkan dengan ukuran yang disesuaikan agar tampil optimal. Proses resize dan penempatan icon dilakukan melalui metode setLabelIcon dan resizeIcon. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman navigasi yang sederhana dan informatif bagi pengguna non-admin setelah berhasil masuk ke sistem. Selanjutnya ditampilkan kodingan dari pemesanan user. Ada beberapa kodingan terlihat pada slide. Untuk lebih jelas kodingannya nanti akan disertakan dalam laporan. Penjelasannya yaitu, program di atas merupakan tampilan dan logika proses pemesanan kendaraan oleh pengguna dalam aplikasi rental kendaraan berbasis Java Swing. Melalui antarmuka yang telah dirancang, pengguna dapat memilih kendaraan dari tabel, mengisi data diri, menentukan lama sewa, status penyewaan, yaitu dengan ataupun tanpa sopir, serta metode pembayaran. Aplikasi secara otomatis menghitung total biaya berdasarkan harga sewa kendaraan dan biaya tambahan sopir jika dipilih. Selanjutnya, program ini juga menangani validasi input pengguna, menyimpan data ke tabel pemesanan di database MySQL atau yang bernama ready, dan memperbarui status ketersediaan kendaraan. Salah satu fitur penting lainnya adalah pencetakan struk transaksi ke dalam file PDF menggunakan pustaka iText, serta kemampuan untuk mencari kendaraan berdasarkan kata kunci. Selain itu, hanya kendaraan dengan status available yang dapat dipilih. Kendaraan yang sudah book, status book akan diblokir secara otomatis untuk mencegah double booking. Program ini memberikan sistem penyewaan yang efisien, terintegrasi, dan ramah pengguna dengan berbagai komponen fungsional seperti reset form, cetak struk, dan navigasi kembali ke halaman utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kelas dari pengembalian user. Berikut adalah kodenya untuk penjelasannya. Untuk penjelasannya yaitu, program di atas merupakan antarmuka pengguna untuk proses pengembalian kendaraan dalam sistem penyewaan. Dibangun menggunakan Java Swing, form ini memungkinkan pengguna memasukkan NIK untuk mencari data pemesanan yang sudah dilakukan sebelumnya. Setelah data ditemukan, pengguna dapat menghitung denda jika terjadi keterlambatan berdasarkan selisih antara tanggal pengembalian aktual dan tanggal pemesanan. Denda dihitung sebesar 45.000 per hari keterlambatan, dimulai dari hari ketiga setelah pemesanan. Jika status pengembalian di atas menjadi dikonfirmasi, maka status kendaraan di database akan diubah kembali menjadi tersedia atau available. Selain itu, data pengembalian akan disimpan ke dalam tabel pengembalian dengan relasi terhadap ID transaksi pemesanan sebelumnya. Tersedia juga fitur untuk mencetak struk pengembalian dalam bentuk file PDF menggunakan pustaka iText. Berisi informasi nama, kode kendaraan, denda, dan status pengembalian. Form ini dirancang agar memudahkan pengguna dalam menyelesaikan transaksi dengan transparan dan akurat. Selanjutnya adalah untuk welcome admin. Untuk penjelasannya, itu kode program di atas merupakan tampilan utama yang ditujukan khusus bagi admin setelah berhasil login ke sistem aplikasi penyewaan kendaraan. Antarmuka ini menampilkan menu navigasi yang memungkinkan admin untuk mengakses berbagai fitur penting
seperti data penyewaan, pengembalian kendaraan, serta manajemen data kendaraan. Tersedia juga tombol back yang mengarahkan kembali pada form login. Selain navigasi, form ini juga menampilkan ikon visual pada setiap menu menggunakan gambar yang diatur ulang ukurannya agar tampil rapi dan proporsional dengan fungsi Precision Count. Penggunaan G-Label untuk icon disertai dengan scaling gambar memastikan bahwa tampilan tetap menarik dan profesional. Form ini menjadi pusat kontrol bagi admin untuk memantau dan mengelola aktivitas operasional dalam sistem secara efisien. Untuk selanjutnya yaitu codingan untuk kelas pemesanan admin. Untuk penjelasannya, itu program data identitas merupakan bagian dari sistem administrasi penyewaan kendaraan berbasis Java Swing yang memungkinkan admin untuk mengelola data pemesanan pelanggan. Melalui form ini, admin dapat menginput informasi lengkap pelanggan seperti nama, alamat, NIK, jenis kelamin, nomor telepon, serta informasi kendaraan yang ingin disewa seperti merek, nomor polisi, harga sewa, kondisi kendaraan, dan metode pembayaran. Sistem juga menyediakan pilihan tipe penyewaan yaitu self-driver dan with driver, di mana tipe with driver akan secara otomatis menambahkan biaya sopir sebesar 100.000 per hari ke dalam total tagihan. Setelah data diinput dan divalidasi, informasi ini akan disimpan ke dalam database Regi menggunakan koneksi JDBC. Selain menyimpan, aplikasi juga memungkinkan admin untuk melakukan pencarian data pemesanan berdasarkan NIK, memperbarui data pemesanan dan data yang tidak diperlukan. Semua data yang tersimpan ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga mudah dipantau oleh admin. Program juga dilengkapi dengan fitur pencatatan struktur pemesanan dalam bentuk file PDF menggunakan pustaka iText. Struktur berisi rincian lengkap transaksi dan disimpan otomatis di direktori dokumen atau truk rental, serta dapat langsung dibuka setelah dicetak. Untuk kemudahan pengguna, tersedia juga tombol pencarian kendaraan berdasarkan kode. Program akan mengecek apakah kendaraan tersebut masih tersedia atau sudah di-booking oleh pengguna lain. Jika tersedia, data kendaraannya seperti harga dan nomor plat akan otomatis terisi di form. Selain itu, admin dapat menghitung total biaya sewa berdasarkan harga kendaraan, lama sewa, dan tipe penyewaan melalui tombol khusus. Program ini dirancang agar admin dapat bekerja dengan efisien dalam mengelola data transaksi penyewaan, memastikan tidak terjadi double booking, serta memberikan pengalaman yang profesional dengan adanya struktur digital. Untuk selanjutnya yaitu kode dari kelas pengembalian admin. Untuk penjelasannya, kode program pengembalian adalah bagian dari sistem administrasi pengelolaan pengembalian kendaraan sewaan yang dibangun dengan Java Swing dan terkoneksi ke database MySQL. Fitur utama form ini memungkinkan admin untuk mencatat pengembalian kendaraan, menghitung denda keterlambatan secara otomatis, mencetak truk pengembalian dalam bentuk PDF, serta mengubah status kendaraan menjadi tersedia kembali jika proses pengembalian telah admin mencari berdasarkan NIK. Data terkait nama pelanggan dan kode kendaraan akan ditampilkan otomatis. Jika transaksi pengembalian belum tercatat, maka admin dapat menyimpannya ke tabel pengembalian menggunakan simbol simpan, dan jika status pengembalian adalah dikonfirmasi, maka kendaraan yang terkait akan diupdate menjadi available di tabel kendaraan, sehingga bisa disewa lagi. Admin juga dapat memperbarui data yang sudah ada menggunakan tombol edit, dengan tetap menjaga konsistensi status ketersediaan kendaraan berdasarkan perubahan status pengembalian.
Fitur hitung denda menghitung denda secara otomatis berdasarkan selisih hari antara tanggal seharusnya kembali yang dihitung dari tanggal pemesanan dan tanggal aktual pengembalian. Jika ada keterlambatan, sistem akan mengalihkan jumlah hari keterlambatan dengan tarif denda sebesar 45.000 per hari dan hasilnya ditampilkan di file denda user text field. Tombol cetak struk menghasilkan file PDF yang memuat informasi pengembalian, termasuk nama, NIK, status, tanggal, dan besaran denda yang disimpan secara otomatis ke folder dokumen struk rental. Seluruh data pengembalian ditampilkan dalam bentuk tabel G-table yang dimuat ulang setiap kali ada penambahan atau perubahan data. Proses reset form juga disediakan agar admin dapat langsung kembali menginput transaksi baru. Program ini dibuat untuk mendukung efisiensi kerja admin dalam mengelola pengembalian kendaraan, memastikan data akurat dan konsisten, serta memberikan bukti pengembalian kepada pelanggan dalam bentuk struk PDF. Untuk selanjutnya itu kode dari kelas kendaraan. Untuk penjelasannya, kode program data kendaraan merupakan bagian dari sistem manajemen penyewaan kendaraan berbasis Java Swing yang memungkinkan admin untuk melakukan pengelolaan data kendaraan dalam database. Melalui antarmuka grafis yang disediakan, admin dapat melakukan penambahan, pengeditan, pencarian, dan penghapusan data kendaraan. Informasi yang dikelola mencakup kode kendaraan, merek, nomor polisi, harga sewa, serta gambar kendaraan. Salah satu fitur penting dalam form ini adalah tombol pilih gambar yang memungkinkan admin untuk memilih gambar kendaraan dari file lokal, yang kemudian ditampilkan sebagai pratinjau dalam G-label dan disimpan tag-nya ke database. Setiap kali kendaraan dipilih dari tabel, detailnya otomatis ditampilkan di form, termasuk pratinjau gambar jika tersedia. Data kendaraan yang ditampilkan dalam G-table mencakup informasi dasar beserta status ketersediaannya, yaitu available, dan gambar kecil thumbnail kendaraan yang secara otomatis diubah ukurannya agar pas ditampilkan. Gambar kendaraan dibaca dari pad yang telah disimpan di database saat data disimpan. Selain itu, setiap proses simpan dan edit akan memvalidasi keberadaan pad gambar dan memperbarui tampilan secara otomatis. Untuk menjaga konsistensi dan keteraturan data, admin dapat melakukan pencarian kode kendaraan berdasarkan kode serta menghapus kendaraan yang tidak digunakan lagi. Program ini juga dilengkapi dengan koneksi database MySQL melalui JDBC, di mana seluruh proses insert, update, dan delete dijalankan melalui perintah SQL yang ditanamkan dalam kode program. Koneksi dibuat ke database bernama Ready, dan semua data kendaraan diambil dari tabel kendaraan. Aplikasi ini dirancang agar admin dapat memantau dan memodifikasi data kendaraan secara efisien, sekaligus memberikan visualisasi gambar agar proses identifikasi kendaraan menjadi lebih intuitif dan akurat. Untuk selanjutnya yaitu demo aplikasi Ready Rental. Baik, ini merupakan tampilan awal pada aplikasi rental kendaraan, yaitu tampilan login. Di sini kita bisa login sebagai user dan sebagai admin. Untuk yang pertama, kita akan login sebagai user terlebih dahulu. Jika kita sudah memiliki akun, maka kita bisa mengisi username, email, dan password pada akunnya, sesuai dengan akun yang dipunyai. Dan jika belum, maka kita klik Create an Account untuk membuat akun terlebih dahulu. Di sini kita disuruh mengisi username, email, dan password. Kita isi sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita isi username-nya yaitu Arista, kemudian emailnya arista@gmail.com, dan passwordnya 073. Di bawah ini ada 3 tombol, yaitu tombol back, reset, dan save. Tombol back ini berfungsi untuk kembali ke tampilan login tanpa menyimpan data. Kemudian tombol reset untuk menghapus semua data yang sudah kita isi. Dan kemudian tombol save jika kita sudah mengisi
username, email, dan password dengan benar, maka kita bisa klik tombol save. Maka akan muncul notifikasi bahwa akun sudah berhasil dibuat. Kita klik OK, maka aplikasi akan mengarahkan pengguna ke tabel login, ke halaman login. Kemudian kita tinggal login dengan username, email, dan password yang sudah kita buat. Maka selanjutnya kita klik login. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk selanjutnya terdapat dua pilihan, yaitu penyewaan dan pengembalian. Kita akan memilih pilihan penyewaan. Dengan memilih kendaraan terlebih dahulu. Lalu kita isi nama, alamat, dan NIK dengan nama yaitu Arista. Dan alamatnya sekarang. Untuk NIK-nya yaitu 2304 03 0073. Untuk nomor teleponnya yaitu 0821 3725 6904. Lalu pada tipe rental kita bisa memilih self driver atau with driver. Kita memilih with driver dengan lama sewa yaitu 2 hari. Lalu kita tekan tombol hitung. Maka terdapat rincian biaya, harga kendaraan, biaya driver, lama sewa, dan totalnya. Lalu kita tekan OK. Lalu kita pilih metode pembayaran, kita pilih transfer. Lalu kita pilih cetak strok. Nah ya, kita mengisi tanggal transaksi dengan ketentuan tahun, bulan, dan hari. Lalu kita tekan tombol cetak strok. Lalu akan muncul struk pemesanan dengan rincian tanggal transaksi, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, jenis kendaraan, nomor plat, harga, lama sewa, metode pembayaran, dan totalnya. Lalu kita kembali ke halaman yang tadi. Kita tekan pilihan pesan. Lalu ada rincian informasi data berhasil disimpan. Lalu kita kembali. Ketika kita memilih kembali, maka akan muncul tampilan yang awal tadi, yaitu penyewaan dan pengembalian. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan login sebagai admin. Kita klik tombol kembali.
maka akan ada tampilan halaman login. Kemudian kita isi username sebagai admin, yaitu admin123, emailnya admin123@gmail.com, dan passwordnya admin123. Kita klik login. Maka akan muncul tampilan selamat datang sebagai admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah penyewaan admin. Kita bisa klik yang penyewaan. Kemudian di sini akan muncul ada kolom untuk pemesanan dan juga ada rekap penyewaan. Nah, kita sebagai admin, kita bisa melihat rekap dari penyewaan dan juga bisa membantu mengisikan customer untuk penyewaan. Nah, di sini mungkin kita coba yang pertama terlebih dahulu, yaitu mencoba untuk mengisikan data customer untuk penyewaan. Nah, ini kita coba namanya adalah Rahma dengan alamat Bekasi. NIK-nya yaitu 7253 002. Kemudian nomor teleponnya yaitu 0895 3301. Kode kendaraannya di sini kita coba KAR 004. Kemudian kita klik cari. Nah, di sini muncul jenis kendaraannya yang tersedia yaitu adalah Alphard dengan nomor polisinya D2047KK. Nah, di sini kita bisa juga sama dengan tadi kita bisa memilihkan tipe rentalnya, bisa self drive atau with drive. Coba kita with drive. Nah, untuk lama sewanya bisa kita isikan sesuai dengan keinginan customer, misalnya 3 hari. Nah, kemudian kita bisa hitung totalnya dengan mengklik hitung. Nah, di sini langsung muncul di bagian kolom total yaitu totalnya lema sewa dengan harga 500.000 yaitu totalnya 1.800.000. Nah, di sini kita juga bisa pilih metode pembayarannya bisa cash atau transfer. Coba kita pilih transfer. Nah, di sini kita bisa isikan tanggal transaksinya dengan format tahun, bulan, dan hari itu 2025-06-27. Nah, di sini ada beberapa kolom, ada edit, hapus, simpan, cetak, dan kembali. Untuk kita membantu customer untuk penyewaan, kita bisa klik cetak struk terlebih dahulu. Kita akan diarahkan ke laman yang akan mencetakkan struk kita. Di sini ada struk pemesanan dengan tanggal transaksi dan identitas dan dari customer, harga sewa, total pembayaran, dan metode pembayarannya. Ini adalah bentuk dari struk pemesanan. Kemudian kita akan kembali ke laman aplikasi. Nah, kita bisa klik simpan. Nah, kemudian ada notifikasi bahwa kendaraan ini sudah di-booking. Kita klik OK. Nah, kemudian eh, dengan pemesanan Najwa sudah masuk di rekap penyewaan yang di bawahnya seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari tombol-tombol yang ada di form pemesanan ini. Yang pertama tadi ada edit. Edit ini digunakan untuk ketika kita mendapati customer kita eh, terdapat kesalahan identitas, kita bisa bantu untuk mengeditkan identitas dari customer. Seperti itu. Kemudian untuk hapus adalah ketika customer menghubungi kita untuk mengcancel penyewaan. Nah, kita bisa menghapus penyewaan yang sudah diinputkan dalam rekap, akan kita hapus agar nantinya kendaraan yang tadinya terbooking jadi available kembali. Seperti itu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk pemilihan kendaraan, di sini ada data kendaraan
maka kita klik data kendaraan. Kemudian ada tampilan form pengisian untuk penambahan data kendaraan. Di sini kita bisa memasukkan kodenya untuk mobil, kita sepakati di sini dengan kode awal itu car dan motor itu dengan kode awal MTR. Maka misal kita tambahkan mobil dengan kode car 005 untuk jenis mobilnya, misalkan kita masukkan Avanza, ya Avanza eh, dengan tipe yang lain, dengan tipe yang berbeda dari car 001, maka kita memasukkan nomor polisi, misalkan 456 JH dengan harga tiap harinya itu 200.000. Kemudian di sini kita akan memilih gambar tampilan untuk kendaraannya. Kita klik pilih gambar. Kemudian di sini kita akan mencari letak gambar yang akan kita masukkan. Kemudian open, lalu simpan. Maka akan ada notifikasi data kendaraan berhasil disimpan. Kita klik OK. Kemudian untuk tombol hapus ini kita gunakan untuk menghapus salah satu data kendaraan, misalkan terjadi kerusakan pada kendaraan atau memang kendaraannya sudah tidak layak dipakai, maka kita bisa hapus datanya dari sini, dari menggunakan tombol hapus. Kemudian edit ini digunakan untuk mengedit data entah harga atau nomor polisi atau merek atau kode yang ingin diganti ataupun gambar yang ingin diganti, kita bisa menggunakan tombol edit. Kemudian untuk tombol kembali akan kembali ke tampilan welcome admin tadi yang berisi pemesanan, data kendaraan, dan pengembalian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kita akan kembali login sebagai user. Kemudian mengisikan beberapa data yang telah disimpan sebelumnya, yaitu dengan username Arista, email arista@gmail.com, dengan password yaitu 073, kemudian klik login. Selanjutnya, user bisa langsung memilih pengembalian. Di sini ditampilkan halaman form pengembalian user. Di sini kita bisa langsung klik cari dengan mengetikkan NIK yang tadi sudah terdata, yaitu 230.
403 0073. Kemudian klik cari. Berikut ditampilkan data user yaitu Arista dengan kode kendaraan tadi KAR 003. Kemudian kita akan menghitung apakah terkena denda atau tidak. Klik hitung. Di situ ditampilkan notifikasi bahwa user tidak terkena denda dengan status belum dikonfirmasi. Kemudian user bisa langsung cetak struk dan ditampilkan struk pengembalian sebagai berikut. Kemudian user bisa langsung klik simpan untuk pengembaliannya. Dan ada notifikasi data berhasil disimpan, klik OK. User bisa langsung klik kembali. Kemudian kembali lagi dan login sebagai admin lagi. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pengembalian admin, kita akan login sebagai admin seperti biasanya dengan username admin123 dan email admin123@gmail.com. Dengan password admin123, maka kita login. Kemudian akan ada tampilan selamat datang seperti sebelumnya. Kemudian kita klik pengembalian. Di sini kita cari datanya dengan mengetikkan nick, misalkan untuk pemesanan dan pengembalian tadi itu data milik Arista, jadi kita ketikkan nicknya 2304030073. Kita cari datanya, kemudian akan muncul datanya, lalu kita hitung kembali dendanya, dan di sini ada notifikasi tidak ada denda, kemudian kita klik OK. Kita ubah statusnya dari belum dikonfirmasi menjadi dikonfirmasi. Kemudian kita cetak struk dengan tampilan tanggal pengembalian, nama, nick, dan status, serta denda dari proses pengembalian. Kemudian kita klik simpan. Pengembalian untuk transaksi ini sudah dicatat karena dari user sebelumnya telah mengajukan pengembalian sehingga datanya sudah berada pada di tabel berikut. Untuk itu kita klik OK. Maka karena datanya sudah ada di tabel, kita klik edit untuk mengedit data yang sebelumnya sudah belum dikonfirmasi menjadi dikonfirmasi. Kita klik edit, maka data berhasil diperbarui dengan status Arista yang awalnya belum dikonfirmasi menjadi dikonfirmasi. Kemudian kita klik kembali untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Untuk penjelasan demo program dari kelompok kami cukup sekian, sampai di sini. Oh iya. Oke.
Baik, untuk selanjutnya itu penutup. Untuk kesimpulannya, perancangan sistem aplikasi rental kendaraan berbasis Java GUI dengan integrasi MySQL sebagai basis data memungkinkan pengelolaan data pelanggan, kendaraan, transaksi, dan denda secara real-time dan terstruktur. Dengan menerapkan konsep moduler pada setiap fitur seperti formulir pendaftaran, peminjaman, pengembalian, serta perhitungan denda otomatis, sistem ini dapat mengoptimalkan proses operasional dan menyatukan semua data dalam satu platform terpusat. Selain itu, penerapan antarmuka yang intuitif, validasi input yang ketat, serta otomatisasi proses transaksi turut memastikan efisiensi kerja meningkat, minimalkan potensi kesalahan manual, dan mempercepat pelayanan kepada pelanggan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjadi solusi teknologi, tetapi juga alat strategis dalam mendukung manajemen rental kendaraan yang lebih profesional dan efektif. Kemudian untuk saran, yang pertama, keamanan dan validasi data. Hal ini perlu ditambahkan validasi yang lebih kuat pada input form serta enkripsi password pengguna untuk meningkatkan keamanan data. Untuk kedua, optimasi fitur, penambahan fitur histori transaksi, notifikasi jatuh tempo pengembalian, serta integrasi dengan email atau WhatsApp akan meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk yang ketiga, responsivitas dan tampilan, penyempurnaan desain GUI agar lebih responsif di berbagai resolusi layar, dan penggunaan ikon yang konsisten dapat menambah kenyamanan pengguna. Untuk yang keempat, backup dan restore, sistem sebaiknya dilengkapi dengan fitur backup database otomatis guna menghindari kehilangan data. Untuk yang kelima, pengembangan mobile. Untuk jangka panjang, pengembangan versi mobile dalam artian Android atau iOS akan memperluas jaringan jangkauan pengguna dan meningkatkan mobilitas layanan rental. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi aplikasi rental kendaraan Ready Rentals kelompok kami. Terkhusus diucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal selaku pembimbing dan juga teman-teman kelompok 8 yang membersamai dalam pembuatan aplikasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.